Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modal intelektual atau intellectual capital dalam sumber daya manusia. Pertama sekali kita akan masuk ke dalam pengertian, di mana pengertian dari intellectual capital adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu, pengetahuan yang berada antara hubungan sosial dan jaringan atau network, serta pengetahuan yang disimpan dalam proses, struktur, dan sistem organisasi masing-masing. Kemudian, pengertian berikutnya mengatakan bahwa intellectual capital merupakan modal aset intelektual yang tidak berwujud, memiliki potensi untuk menciptakan nilai ekonomi bagi organisasi seperti pengetahuan, prestasi, merek, modal yang berisi pengetahuan seperti juga hak cipta, pengalaman, skill, pendidikan, dan aset intelektual lainnya. Nah, ini kita bisa melihat di sini pandangan tentang intellectual capital, di mana intellectual capital itu terbentuk berdasarkan pertama intellectual property, kemudian intellectual asset, kemudian terciptalah knowledge and know-how, atau knowledge di sini kita artikan sebagai pengetahuan. Nah, ini adalah komponen-komponen dari intellectual capital atau a spectrum of knowledge asset, di mana di sini kita mulai dari 2 poin, di mana pertama, jika dilindungi secara hukum, ini menjadi kekayaan intelektual. Jika dikodifikasi, ini akan menjadikan intellectual asset. Nah, ini artinya adalah tangible, di mana ini most atau paling, dan di sini semakin menurun atau least atau berkurang. Nah, ini kita contohkan intellectual capital dalam sebuah organisasi, contohnya paten, kemudian trademark, kemudian publishing right, ya, kemudian brand, logo, desain itu masuk ke dalam poin yang ini. Kemudian copyright atau hak cipta. Kemudian informasi atau information database, kemudian desain, industri, software, platform, ya, ini masuk ke dalam form yang ini. Kemudian trade atau perdagangan atau rahasia perdagangan. Kemudian confidential information atau informasi yang bersifat rahasia. Kemudian teknologi, kemudian structural capital atau modal struktural. Nah, di sini kita akan lihat know-how-nya, di mana terbagi atas 3, ada know-how, kemudian customer capital atau modal dari konsumen, kemudian unpatented research atau penelitian. Nah, ini ya akhirnya akan menjadi knowledge providing value atau nilai dari pengetahuan itu sendiri, kemudian human capital atau modal manusia, kemudian culture atau budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, ini adalah spektrum dari intellectual capital dalam sebuah perusahaan. Nah, kita akan lihat berikutnya adalah manfaat-manfaat pada intellectual capital. Pertama itu membantu organisasi untuk merencanakan strategi mereka. Yang kedua, bertindak sebagai bantuan untuk mengimplementasikan strategi mereka. Kemudian memfasilitasi keputusan, pembangunan dan pengukuran intellectual capital yang digunakan sebagai dasar untuk layanan pendukung. Dan terakhir, membentuk pemangku kepentingan tentang status organisasi. Nah, kita bisa lihat di sini peranan dan manfaat intellectual capital dalam sebuah perusahaan. Nah, ini ada tiga layer. Pertama yaitu knowledge based view of the firm, di mana di sini kita bisa melihat knowledge yang artinya pengetahuan, di mana nanti akan menjadi knowledge management capabilities atau kemampuan manajemen dalam konsep pengetahuan, dan firm performance, dan akhirnya akan menuju kepada kinerja perusahaan. Nah, kemudian kita akan lihat di sini intellectual capital literature, di mana ketika gambar di atas itu dimasukkan intellectual capital di sini, kemudian ada inovasi, dan inilah nanti yang akan menjadi atau meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, di sini ini ada penggabungan dari yang di atas. Pertama kita lihat dasar sekali pada the broad theoretical model, di mana intellectual capital yang akan menghasilkan knowledge management capabilities, kemudian dari knowledge management capabilities akan menghasilkan inovasi dalam perusahaan, dan akhirnya akan mengacu kepada kinerja dari perusahaan. Nah, berikutnya kita akan melihat indikator-indikator dalam intellectual capital.
Dalam beberapa hal ini saya akan membahas mengenai beberapa teori atau sumber dari indikator intellectual capital. Pertama itu berasal dari teori Ramazan dan Arfan et al., di mana di sini beliau mengatakan bahwa ada 3 indikator dari human capital atau modal, ada 3 indikator dalam intellectual capital. Pertama yaitu kita bisa lihat di sini human capital, kemudian structural capital atau modal struktural. Yang ketiga adalah relational capital atau modal relasional. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah human capital atau modal manusia. Nah, berarti di sini diartikan bahwa modal manusia ini merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu karyawan yang menyediakan sebagian besar aset berharga seperti keahlian, profesional, pengalaman, kreativitas karyawan. Nah, ini adalah masuk ke dalam human capital. Kemudian structural capital atau modal struktural. Nah, ini merupakan semua proses, infrastruktur, sistem, strategi, basis data, dan infrastruktur IT atau teknologi yang mendukung kegiatan dan keseluruhan fungsi dari organisasi. Kemudian yang terakhir adalah relational capital. Nah, atau modal relasional yang dimaksud di sini adalah mengacu pada nilai atau value yang diciptakan antara hubungan organisasi dengan pelanggan, kemudian mitra, kemudian pemasok, ada karyawan, dan organisasi, dan kemudian ini semuanya akan berhasil atau bermuara kepada reputasi yang tinggi yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, nah ini adalah indikator intellectual capital menurut Brookings 2011. Nah, di sini beliau membahas mengenai 5 indikator dari intellectual capital. Pertama sama, dia juga membahas persamaan dengan indikator yang kita bahas pertama. Pertama, tetap dia ada menggunakan human capital atau modal manusia, di mana di sini meliputi nilai, sikap, pribadi atau bakat dan pengetahuan serta pendidikan yang dimiliki oleh SDM atau sumber daya manusia tersebut di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah di sini mengacu kepada technological capital atau modal teknologi, di mana mengacu kepada kombinasi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam organisasi yang berfungsi sebagai atau sistem dalam teknis organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, organizational capital atau modal organisasi, di mana di sini membahas mengenai kombinasi eksplisit dan pengetahuan implisit, formal dan informal secara efektif dan efisien. Kemudian di sini kita akan lihat atau membahas yang ketiga adalah business capital atau modal bisnis, di mana di sini membahas mengenai mengacu pada nilai-nilai organisasi yang dijaga dengan agen utama yang terhubung dengan proses bisnis seperti pelanggan, kemudian pemasok, ataupun konsumen, ataupun allied, ataupun sekutu yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah social capital atau modal sosial, di mana di sini diartikan bahwa nilai atau value yang ada pada organisasi yang bisa dipertahankan dalam perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menurut Enzeng, di mana di sini mengatakan bahwa human capital yang dibagi atas 3 poin atau 3 indikator. Pertama sama, yaitu yang pertama adalah human capital atau modal manusia, di mana di sini memang mengacu kepada sumber daya manusia yang memiliki keahlian, keterampilan, kemudian kemampuan, kemudian pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Nah, itu yang dimaksud dengan human capital pada indikator intellectual capital ini. Kemudian yang kedua adalah structural capital, di mana di sini membahas atau mengacu kepada pengetahuan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh proses organisasi, rutinitas, sistem secara manual. Dan yang terakhir adalah di sini social capital atau modal sosial, di mana mengacu atau membahas pada pengetahuan aktual dan potensial yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh interaksi di antara individu dan jaringan hubungan mereka. Nah, yang terakhir di sini menurut indikator menurut Basbora mengatakan bahwa pertama sama, dia juga membahas adanya human capital atau modal manusia,
di mana dia lebih mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki oleh SDM itu yang berfungsi atau berguna untuk organisasi mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizational capital atau modal organisasi, di mana di sini merupakan sejumlah atau semua aset yang membuat kemampuan kreatif organisasi menjadi mungkin. Dan yang terakhir adalah relational capital atau modal relasional, di mana dimaksud di sini adalah jumlah semua aset yang mengatur dan mengelola hubungan perusahaan dengan lingkungan. Nah, di sini kita bisa melihat ada interaksi antara aset intangible dan tangible untuk menciptakan laba, dan kita akan lihat di manakah posisi dari intellectual capital. Nah, kita akan lihat di sini. Intellectual capital yang unik itu terdiri atas dua yang telah kita bahas tadi. Ada human capital pada poin pertama, di mana memiliki nilai-nilai kreasi. Kemudian dari nilai-nilai kreasi atau creation ini menciptakan intellectual asset. Nah, dari pengembangan ketiga poin ini ada human capital, ada intellectual capital, ada intellectual property, di mana nanti akan membahas menjadi complementary business asset atau aset yang mendasar pada perusahaan tersebut, di mana di sini adanya manufacturing fasilitas atau fasilitas dalam perusahaan tersebut, kemudian distribution capabilitas, kemudian sales force, dan ini atau muaranya akan berakhir kepada laba atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini kita akan bisa lihat adanya hierarki dari intellectual capital, sumber daya manusia, di mana kita akan lihat dalam sistem manajemen. Pertama sekali berada pada visionary atau drive growth, di mana di sini adalah visi dalam konsep manajemen, di mana kita memiliki 3 konsep dari manajemen, dan ini berada pada top manajemen. Ada visi dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian integrative atau manage for growth, bagaimana mengatur perusahaan bisa bertumbuh, organisasi bisa bertumbuh. Kemudian profit center. Nah, pada profit center ini yaitu muaranya adalah manage for profitability. Kemudian cost control atau bagaimana bisa mengontrol atau bagaimana bisa mengelola. Pertama yaitu yang dimaksud dengan control cost atau biaya yang bisa dikontrol. Kemudian improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir yang di bawah kita bisa lihat di sini ada defensif, ada build portfolio, kemudian protect markets and technology. Berarti di sini adalah basic sekali, pertama sekali yang harus dimiliki oleh perusahaan pada intellectual capital itu adalah defensif. Nah, kemudian baru akan mengacu kepada cost control, kemudian mengacu pada profit center, dan kemudian mengacu pada integrated, dan terakhir adanya visionary pada perusahaan tersebut. Nah, ini adalah hierarki dari intellectual capital SDM dalam sistem manajemen. Nah, semua dari teori-teori yang telah saya bahas di atas itu bermuara atau bersumber dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global. Di sini ada pada chapter atau bab 8. Silakan Anda bisa lebih memahami lagi, Anda lebih bisa membaca lagi teori-teori dari intellectual capital yang kita bahas hari ini. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini, membahas mengenai intellectual